Hai, halo semuanya, ai aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend sebelumnya buat kalian semua. Semoga weekend ini menjadi hal yang berbahagia buat kalian semua apapun aktivitas kalian. Malam ini aku gak akan nemanin kalian dengan readingan lagi, misteri reading aja lah. Aku belum bikin lilin, masih belum sempat ai. Jadi kita pakai lilin 7 cakra, 7 hari deh, 7 warna ya. Oke, sebelum reading, seperti biasa kita akan ritual candle untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa merasakan ketenangan atau tenang. Ya, aku kirim telepati aroma, siapa bisa nebak aroma apa ini? Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita mulai. Oke, selesai. Harus hati-hati soalnya tempatnya mini banget. Di tempat aku lagi hujan, mungkin kalian dengar suara rintik-rintiknya. Gimana di tempat kalian? Enak adem kalau hujannya malam. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Semoga di channel aku kalian dapat pesan positif atau manfaatnya, atau setidaknya tercerahkan dalam melakukan antisipasi sikap ya. Buat yang udah lama, udah bangkotan, udah setia banget di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian dan dukungan kalian terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Biasa readingan aku pasti tentang kamu dan dia, aku nggak tahu siapa yang kalian berdilingkan. Kemudian siapa yang kalian fokuskan, nama yang ada di dalam ingatan kalian, maka biasanya energi orang itulah yang akan ketarik. Jadi aku disclaimer dikit, readingan aku sifatnya fun reading, general reading, hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, mungkin bukan readingan kamu atau bukan kisah kamu. Jadi, bersikap bijaklah dalam menyikapi readingan tersebut. Jangan ditelan bulat-bulat. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan lilin buat ritual sendiri, klik link juga ada di bawah nomor HP aku. Kita cek dulu energi kamu dan dia. Kenapa kartunya sulit jatuh? Kadang-kadang bukan masalah energi aja, tergantung dari bahan ya. Gitu aku cabut, izin. Cek energi dia, kamu. Ini bahannya tipis banget. Bisa buat kipas-kipas. Kalau kelamaan silakan skip aja masuk ke readingannya ya, dicari nyamannya aja. Oke, konektor antara kamu dengan dia di sini ada The Emperor ya. Sebenarnya hubungan kalian di sini adalah hubungan yang penuh dengan kestabilan, ada strong connection ya. Kemudian juga tapi hubungannya di sini terlalu banyak trust issue
atau apa nih, terlalu banyak influencer yang masuk dalam hubungan kalian. Seperti kalau raja itu kan kadang-kadang nggak bisa juga harus bersikap sendirian, apa-apa harus berdasarkan dari kiri dan kanan. Kayak gitulah nih hubungan kalian ya. Kemudian di sini juga aku lihat ada yang terlalu tegas atau bahkan arogan dalam hubungan kalian. Siapakah dia? Kamunya atau dianya? Energi dia di sini ada King of Pentacles. Saat ini kalau yang aku lihat dia lagi sibuk, lagi fokus dengan pencapaian, lagi mencoba grow up. Ya, walaupun usianya mungkin sudah matang tapi masih belum grow up di sini. Lagi ada apa ya? Target atau value mengejar satu powerful dalam diri dia. Jadi kayak dia ini butuh diakui, butuh dihargai. Jadi masih butuh sanjungan. Kemudian di sini ada Page of Swords ya. Ini tentang defensif ya. Ada sesuatu yang ingin dia lakukan, pingin maju tapi dia masih kayak bertahan, masih mengamati dulu. Apakah sesuatu yang ingin dia lakukan ini benar atau tidak? Tapi kadang-kadang menggiring dia jadi kayak mager. Atau dia orangnya sudah terlalu terlena sama zona nyaman ya. Kemudian ada The World, ini dia kan. The World ini ada keinginan untuk movement ya, untuk memulai babak baru atau hal-hal baru dalam diri dia. Ada beberapa yang pengen pindah. Bisa pindah rumah, pindah kerja, pindah kota, atau bahkan pindah negara yang paling ekstrim ya. Itu dia. Energi kalian di sini ada Four of Swords, pasrah, let it go, let it flow, atau bodat, bodoh amat ya. Udah kayak nggak terlalu mau peduli lagi sebenarnya. Cuman kadang-kadang maju mundur nih kalau aku lihat. Keinginan kalian berada di posisi ini kadang-kadang harus berlawanan dengan antara hati dan pikiran kalian untuk melepaskan kemelekatan ya. Karena di sini mungkin kalian sudah memiliki opsi atau sudah memiliki pilihan bahwa apa tujuan kalian, apa tindakan kalian atau sikap kalian ke depannya. Hanya masalah waktu untuk kalian mengambil sikap atau take actionnya. Itu. Kamu bergumul dengan perasaan yang ingin kamu lepaskan, ingin berbahagia dengan diri kamu. Dia bergumul dengan uang atau kehidupan, atau dengan planning-planning jangka panjangnya. Kita lihat hubungan kalian itu kayak apa. Oke, di sini ada sabit, side. Cambuk, sakit. Disabit gimana sih sakitnya? Ada hubungan yang udah terputus. Kemudian ada snake, ular. Kemudian di sini ada letter. Oh, pas 2. Kemudian di sini ada bear. Kemudian di sini ada the moon. Kartunya gaban-gaban, ay. Kita rapihkan dulu. Bottom of the deck-nya ada child, ya. Hubungannya bisa jadi ada kaitannya dengan anak. Apa nih anak? Apakah kamu sama dia memiliki anak? Atau kamu berdealing sama seseorang yang childish, masih immature, kekanak-kanakan, masih pengen senang-senang, masih pengennya main-main aja, kamunya sudah beberapa langkah, pengen serius, pengen maju, ya. Sementara dia masih kayak mencari-cari, masih main-main, masih senang-senang aja. Tapi yang aku lihat ada loyalitas sih di sini, ya. Walaupun dia pinginnya senang-senang, tapi juga nggak kepengen lepas dari kamu. Itu. Oke, ini hubungannya ada yang sudah terputus dan ada yang sudah berpisah. Artinya juga di sini ada sesuatu yang menyiksa, sakit, ada sesuatu yang kering atau memang sudah tuntas lah dalam hubungan kalian berdua, ya. Ada snake, kalian berdealing sama seseorang yang mungkin saja sneaky atau ini adalah hubungan toxic relationship. Ada situasi kayak mungkin banyak yang dibelit nih. Bukan dibelit ya harfiahnya. Banyak yang dimanfaatin karena di sini ada buah-buahan. Artinya
mungkin dia mendekati kamu atau memang berjalannya hubungan kalian ada situasi pemanfaatan. Banyak hal ya, memanfaatkan itu tentang sesuatu yang manis-manis. Apa sih yang manis menurut dia? Kamu? Atau siapa? Kemudian ada letter, nih ya, ada hubungan yang disembunyikan, ada hubungan jarak jauh juga, LDR. Di sini ada hubungan yang banyakannya komunikasinya lewat chattingan mungkin, atau apapun lah caranya berkomunikasi, bisa dari sosial media atau yang lain-lainnya. Ya, ini juga ada hubungan yang disembunyikan, diam-diam, ditutup rapat-rapat. Bear, ya, sesuatu yang membebani, berat. Tapi ada tanggung jawab yang terjadi dalam hubungan ini. Hanya saja tanggung jawab ini memberatkan salah satu pihak. Jadi tergantung apakah dia memberatkan kamu secara finansial, secara perasaan, atau secara yang lain. Sementara mungkin dari sisi dia memberatkan bahwa ada tuntutan dari diri kamu yang mungkin saja tidak bisa dia berikan. Jadi hubungan ini memang syarat dengan beban ya kalau aku lihat. Kemudian ada the moon. Ada yang sedih, ada yang meneteskan air mata, ada yang melamun, ada yang masih nangis di pojokan, ya. Dan kalian berdealing sama seseorang yang lumayan misterius, jadi artinya banyak ketidakjujuran atau banyak sesuatu yang ditutup-tutupi atau disembunyikan, ya. Kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada Strength, Leo. Kemudian ada King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Death, Scorpio. Kemudian ada Devil, Capricorn. Kartunya gede-gede nih, strong connection ya antara kamu sama dia. Kemudian ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Hubungan yang penuh dengan pertimbangan, pilihan, juggling, apapun itu, karena memang tadi mungkin kalian berdealing sama seseorang yang labil atau tidak teguh pendirian, atau bahkan tidak bisa mengambil sikap tegas dalam hubungan kalian. Hubungannya lumayan lama, strong connectionnya ada, perasaan saling mengisi, mencintai sama-sama ada, ya. Cuman di sini juga banyak hubungan yang seperti death ini berakhir diawali. Artinya ada on and on atau on off dalam hubungan kalian. Hubungan ini berdasarkan dengan ketertarikan fisik atau devil, obsesi, posesif, controlling, atau apapun yang segala sesuatu itu adanya karena cinta buta, mungkin cemburu buta, cemburu buta, atau kecurigaan yang lain selalu menghasut pikiran salah satunya, sehingga muncul yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya memberi impact bahwa itu adalah kontrol, ya. Dan di sini kalian berdealing ada perbedaan usia juga yang terjadi antara kamu sama dia, ya. Perbedaannya nggak tanggung-tanggung, lumayan agak jauh. Dan lagi-lagi kalian berdealing sama seseorang yang masih tadi ya termakan dengan trust issue, sehingga kalau ngambil keputusan dia nggak tahu yang mana yang benar, mana tidak. Menurut dia kalau yang main cepatnya aja nih, cari amannya aja. Oke, kalau seperti ini ya udah, berarti dia ngikutin. Jadi kayak kalian masih berdealing sama seseorang yang mengikuti arah mata angin. Jadi kayak pohon aru tuh, ke sana ke sini, suka hati aja. Seperti itu. Tapi terlepas dari hal-hal negatif yang aku sebutkan dari karakter orang itu atau ciri-cirinya, nggak bisa dipungkirin dengan kartu King of Cup dan Strength ini yang nempel kedua. Sebenarnya ada strong connection, ada perasaan yang besar, sebenarnya ada hasrat, ada gairah yang besar. Hanya saja nggak tahu kenapa terlalu banyak hambatan atau rintangan antara kamu sama dia. Ini juga ada energi chaser and runner. Ketika kamu berusaha meninggalkan dia, dia gujuk-gujuk nongol. Ketika dia lagi yang angot-angotan, kamunya yang ngejar dia. Perasaan kamu yang saat itu tiba-tiba menjadi besar. Itu Ai. Oke, kita lihat apa lagi. Oke, di sini ada The Emperor. Wow, ada dua The Emperor.
keras kepala ya, kepala batu. Pokoknya apapun yang dia mau, pokoknya harus diturutin, harus dapet. Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, pengen datang tuh, pengen komunikasi tuh. Kemudian di sini ada Four of Wands, ya, merasa stabil sama kamu, balance sama kamu. Seven of Wands, tapi juga ada pertentangan batin, ada pertentangan dalam pikiran, hati, perasaan, juga tindakan. Aries, Leo, Sagittarius, kuat energinya malam ini. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada Three of Wands. Ya, ada satu pemikiran, nggak pemikiran sih, tindakan kalau aku lihat ya. Ada satu tindakan atau ada satu langkah yang ingin kamu lakukan di sini, tapi sepertinya kamu tidak ingin buru-buru. Kamu ngerti banget bahwa sesuatu jika mau healing, jika mau mengobatin luka batin, itu nggak bisa dipaksa. Jadi tadi energi mengalirnya atau let it flow-nya kuat sekali ya. Sehingga kayak sebentar terlihat tanganku dekil. Nggak tahu nih kena apa tadi. Ya, jadi kayak kamu perlahan-lahan, tapi aku lihat ada langkah pasti di mana kamu benar-benar ingin mengobati luka batin dalam diri kamu. Ini juga ada beberapa mungkin yang energinya masih baru, ada sesuatu rencana atau planning yang ingin kamu tawarkan kepada dia. Entah ini perbaikan hubungan, entah ini apa yang dia inginkan kemarin nggak kesampaian, mungkin ya udahlah balik lagi, yang penting ya aku turutin deh maumu, misalnya gitu. Sebagian kecil aja tapi nggak banyak ya. Aku ngelihatnya di sini ada pertentangan batin saat ini antara kamu sama dia, walaupun di sini jelas banget ya nih hubungan banyak yang sudah berakhir di sini. Jadi jedah mungkin atau apapun lah sebutannya. Saat ini ada kontradiksi dalam pikiran dia. Kadang-kadang membuat dia pingin tegas dengan hubungan kalian, tapi di satu sisi juga kadang-kadang ada nih trust issue lagi, kayak tulah ngapain kamu putusin dia, kenapa kamu ninggalin dia, padahal mungkin sekarang kamu jadinya nggak nyaman, mungkin sekarang kamu jadinya nggak enak, atau sekarang kamu jadinya malah kesepian atau kehampaan itu. Jadi kayak ada pertentangan batin dalam diri dia ketika sebenarnya masih pingin menghubungi kamu atau masih pingin terkoneksi sama kamu, tapi memang harus mengambil langkah atau menciptakan satu ketenangan atau kenyamanan dalam diri dia. Jadi kalaupun dia mencari kestabilan dalam diri dia, tapi bukan berarti dia tidak berpikir jernih. 50-50 sih. Jadi kayak ada satu pemikiran jernih dalam diri dia, karena ini pertentangan batin dia tuh mengarah kepada sesuatu pilihan tadi. Jadi kayak ada yang harus ditumbalin, ada yang harus dikorbanin dalam hubungan ini. Artinya ini banyak hubungan third party, banyak hubungan yang tadi disembunyikan di letter, ya kan. Nah, pertentangan batin dia mungkin selama ini dia mencoba nyaman sama kamu, mencoba tenang sama kamu, tapi pada akhirnya mungkin dia juga nggak mendapatkan itu, atau kamu yang nggak mendapatkan itu. Nggak tahu lah ya, sumber salahnya kamu kah atau dia kah, karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, namanya dalam konflik semua punya sudut pandang masing-masing. Cuman di sini kayak dia tuh kemarin ya, pada saat kalian berkonflik, dia punya pikiran, aku tuh ketemu sama kamu tuh mau cari tenang, mau cari aman, kenapa giliran sama kamu kok jadi ribet lagi, kok ricuh lagi, kok dicurigain lagi mungkin, atau cuman gara-gara chatting online lama atau gimana dijadikan permasalahan. Karena kenapa seperti itu? Dari sumber yang seperti itu tadi, aku ngelihat ada energi stalking besar-besaran yang terjadi mungkin di dalam diri kalian. Ya, mungkin kalian mencari tahu nih, apa sih yang dia sembunyikan, apa sih yang dia rahasiakan. Akhirnya adalah sesuatu yang terbongkar, yang terjadi, ya. Nah, disinilah mungkin konflik kalian yang terakhir kali terjadi. Cuman ketika dia ingin meninggalkan kamu tuh bukan berarti dia benar-benar ingin meninggalkan kamu begitu aja. Karena mungkin nggak tahu ya, entah gertak sambel kah, entah uji ombak kah namanya, ya. Pada saat itu kayak antara siap dengan tidak siap dengan keputusan dia meninggalkan kamu. Mau tidak mau dia harus lakukan itu. Jadi kayak di antara dua pilihan ada yang harus dia tumbalkan. Ya mungkin kala itu konfliknya lebih besar di kamu atau hambatannya lebih besar di kamu, maka kamu yang kena, atau kamu yang justru di ghosting atau ditinggalin. Seperti itu. Padahal sebenarnya dia nyaman sama kamu, tenang, merasa terpenuhi. Ten of Pentacles, apa sih yang kamu berikan ke dia? Kasih sayang, pengorbanan, cinta, tulus, unconditional love.
duit mungkin juga, material thingnya juga. Komplit nih, tergantung kalian ada di level yang mana, ada di versi yang mana dalam memberikan kenyamanan atau ketenangan dalam diri dia. Makanya sebenarnya pertentangan batin dia ketika ingin meninggalkan kamu belum siap banget gitu. Karena di satu sisi mungkin ada kejenuhan dalam hubungan kalian yang flat, datar gitu-gitu aja. Sementara kamu menuntut sesuatu dia tidak bisa berikan, ya. Sementara kamu pun minta validasi dia nggak bisa menjelaskan. Nah, di satu sisi sebenarnya dia nggak mau ninggalin kamu karena posisinya masih nyaman banget, sayang banget, cinta banget, gairah banget, obsesi banget. Tapi di satu sisi juga ada ketidaktahanan dalam pikiran dia, proteksi dalam diri dia tidak kuat, ya. Nah, hambatannya apapun nih yang ada di belakang dia yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk mengghosting kamu, terpaksa kalau aku lihat. Ya, belum siap tapi mau tidak mau dia harus meninggalkan kalian karena konflik terakhir kalian. Itu. Aku kalau ngomong tuh nggak bisa pelan, slow, takut hilang kalimatnya di kepalaku. Tapi kadang-kadang agak lucu juga sih, kayak saat aku ngomong laju gitu, cepet gitu, aku ulang balik saat aku dengar video, kayak nggak sadar. Tadi aku ngomong gitu ya. Curhat si mami malam minggu. Oke, kita lihat main lihat-lihat aja temanya apa dong. Temanya adalah terjadi pertentangan batin, ya, terjadi pertentangan batin dalam dirinya ketika dia ingin meninggalkan kamu. Itu ya. Itu karena di sini tadi masih pengen terkoneksi, masih pengen nyaman, ya, masih pengen stabil, tapi mau tidak mau harus menumbalkan pilihan. Ya, siapa yang harus dikorbankan? Pusing sendiri akhirnya. Kita lihat yuk, apa sih yang menjadi pertentangan batin dalam diri dia ketika ingin meninggalkan kamu tuh? Aku izin, mungkin besok malam aku nggak janji ya. Mudah-mudahan masih sempat aku bisa reading. Soalnya besok aku mau keluar kota pagi-pagi, takutnya pulangnya ke sorean atau kemalaman. Ya, harap maklum. Besok jadi kang ghosting dulu. Soalnya aku kalau kemana-mana aku yang nyetir. Papi kalian itu nggak bisa nyetir. Dan nggak mau belajar. Dia cuma bisa beli mobilnya aja. Tapi dia nggak bisa nyetir. Dan aku nggak suka pakai supir. Gimana sih papi kalian ini? Oke, kita lihat ya. Apa sih yang menjadi pertentangan batin kala itu? Ada, tenggorokan aku gatal. Kayaknya perlu kedong-dong biji nih buat ngegaruk. Oke, dapat. Kita lihat pertentangan batin dia. Di sini ada Five of Swords, konflik batin memang, ya. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Knight of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Seven of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Six of Swords, ya. Pertentangan batin dia ketika dia mau meninggalkan kamu adalah sudah terlalu banyak konflik mungkin yang terjadi antara kamu sama dia. Kalau kamu ngerasa yang di ghosting kayak kamu nggak punya konflik sama dia, mungkin ada konflik di luar sana yang terjadi. Jadi mungkin hubungan kamu sama dia baik-baik aja, tapi kamu nggak tahu di luar sana ada ternyata orang lain yang justru berada di posisi mencari tahu, membongkar, memvalidasikan apa yang dia lakukan di belakang hubungan mereka. Ternyata kedapetanlah dia menjalin hubungan sama kamu. Jadi mungkin ada pertengkaran, ada konflik di luar sana akhirnya membuat dia mengghosting kamu. Ini buat yang situasinya di ghosting tanpa kejelasan. Tapi kalau yang berkonflik besar-besaran di sini karena aku lihat ya, ini lebih kepada kayak sudah terlalu sering banyak konflik antara kamu sama dia dan dia butuh tenang waktu itu, ya. Dia butuh recovery dulu di sini. Dengan Nine of Wands dia butuh menenangkan diri, butuh membuat satu batasan. Even walaupun dia sedang entah bersama seseorang ataupun tidak bersama seseorang, dia kayak melarikan diri nih, kayak nggak mau ribut, kayak nggak mau pusing, kayak cari aman buat dirinya sendiri aja. Jadi pertentangan batinnya adalah dia memang memaksa diri dia untuk membuat batasan antara kamu sama dia. Dia sengaja menjauhkan dirinya sama kamu, dari kamu sama dia. Kenapa? Karena ada hal yang memang harus dia pertahankan.
Mau tidak mau ada sesuatu yang harus dia urus dari satu pihak dulu. Entah ini masalah finansialnya, entah memang adalah orang, atau pihak-pihak ketiga lainnya yang menjadi hambatan kalian, entah izin, restu, perbedaan-perbedaan lainnya, entah agama juga bisa jadi. Ya, makanya di sini ada sesuatu yang sebenarnya di dalam diri dia tuh antara siap dan tidak siap dalam hubungan kalian. Sekalipun sebenarnya dia merindukan kalian kalau yang aku lihat. Kemudian dengan Seven of Coin ini, yang aku lihat kayak dia menunggu waktu yang tepat, ya. Mungkin suatu saat nanti bisa diperbaikin. Mungkin suatu saat, mungkin ketika dia sudah siap, dia sudah ready, dia sudah matang lah dengan pemikiran dia atau dengan tindakan dia. Ada gambaran dia mungkin akan ingin datang, ingin menjelaskan sesuatu. Tapi ternyata di sini sepertinya dalam rencana dia, dalam planning dia untuk melakukan apapun itu, justru ya dia mungkin miskomunikasi sama kamu, tidak memberikan penjelasan atau tidak menjelaskan sejelas-jelasnya atau seterang-terangnya apa yang menjadi maksud dan tujuan dia, sehingga yang terjadi adalah pertengkarannya semakin besar, ya, atau tidak menemukan yang namanya titik terang dalam hubungan kalian. Akhirnya mau tidak mau di sini dia terpaksa meninggalkan kalian. Padahal sebenarnya aku lihat belum ada kesiapan, ya. Kayak mau pergi aja nih kayak terhalang gitu, kayak pergi nggak ya gitu. Jadi kalau aku lihat sih pertentangan batin dia sebenarnya adalah memang belum siap kehilangan kamu, belum siap meninggalkan kamu, tapi masalah yang bertubi-tubi terjadi di antara kalian, entah memang dia penyebabnya ataupun kamu penyebabnya atau bahkan kedua belah pihak penyebabnya, ini membuat dia mau tidak mau mundur, mau tidak mau kayaknya ya lepas aja lepas tangan aja deh gitu, cari aman, ya. Sebenarnya belum siap sih kalau aku lihat, ya. Kenapa? Dia sangat nyaman sama kamu, apalagi buat kalian yang jadi mesin ATM. Apalagi buat kalian yang ada di Ten of Pentacles. Gimana sebenarnya mau melepaskan kamu? Sayang dong. Gitu, ya. Kita lihat perasaan dia ke kamu seperti apa. Sama ini ya, pertentangan batin dia tuh didesak kalau aku lihat sih di sini. Karena di sini dia terlalu mengulur-ngulur waktu atau mengulur-ngulur, ya itu tadi, makanya hubungan kalian tanpa kejelasan, gitu-gitu aja, mengalir aja. Jadi kayak terlalu didesak, mungkin ini hubungan kita mau sampai kemana sih? Hubungan kita kapan sih? Kok begini, kok begitu? Nah akhirnya memilih untuk tenang dulu, atau ya dia nggak mau riuh aja kepalanya. Orangnya nggak bisa multitasking, orangnya panikan mungkin, kemudian orangnya pokoknya nggak bisa di-push lah. Jangankan dari kamu, di pekerjaan aja kayaknya nggak bisa. Orangnya terlalu santai sih kalau aku lihat. Perasaan dia ke kamu di sini ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius tuh kan, juggling. Perasaannya masih mempertimbangkan. Karena di sini memang dihadapkan dengan situasi pilihan. Artinya kalian berdealing sama seseorang yang masih challenge, masih kompetisi. Jadi dia mau lihat dulu antara kamu dengan yang satunya, siapa sih yang benar-benar membuat dia nyaman gitu, ya. Kemudian di sini ada Six of Wands. Perasaannya ke kalian masih ingin memenangkan nih, masih ingin datang, ya, masih ingin mencoba untuk memenangkan hati kalian. Sekalipun mungkin ya belum terlihat ada pergerakan, tapi di dasar hati dia someday, suatu hari nanti, entah kapanpun itu, kalau punya kesempatan atau keberanian, dia akan datang lagi ke kamu, ya. Banyak sekali, masukin lagi. Kita butuh 3 lagi. Perasaannya ke kamu seperti apa? Di sini ada Hermit, masih pingin menarik diri dulu ya, masih butuh pencerahan. Sebenarnya kalau aku lihat dia punya planning bagus di awal ketika menjalin hubungan sama kalian, ya. Tapi sepertinya ambiar di tengah jalan karena tadi adanya kecemburuan-kecemburuan yang terjadi atau kecurigaan-kecurigaan, ya, atau sisi manipulasi yang terjadi dalam hubungan kalian. Tadi ada ular soalnya, ada yang memanfaatkan. Kenapa banyak lagi jatuhnya? Izin cabut ya, kecabut 2. Hermit, Virgo ya. Oke, kemudian sini ada Three of Wands, sama nih sama kalian, Three of Wands ya. Perasaannya ke kalian tuh belum siap.
belum siap dengan perencanaan masa depan yang panjang, karena menurut dia rintangannya banyak, gelombangnya banyak, hambatannya banyak. Jadi kalaupun menjalin hubungan ya pengennya gitu-gitu aja, mengalir aja, sama-sama saling mengisi, sama-sama saling mensupport, ya. Atau kayak ya sudah, kita sudah sama-sama tahu dalam hubungan ini jangan ada cemburu, jangan ada begini, jangan ada begitu. Apa kondisi, apa situasi yang kita sudah sepakati ya kita jalanin. Karena di sini kan terjadi perubahan haluan. Ketika sudah merasa memiliki, ada keinginan lebih untuk mengontrol atau mengharapkan bahwa terjadi perubahan dalam diri dia. Itu. Sementara dia bukan tipe yang ready kalau aku lihat, ya. Oke, kemudian ada judgment, karmic relationship tuh, ya. Toxic relationship, third party. Mungkin kamu sama dia ada yang sudah berkeluarga, bahkan sudah bercerai atau lagi mediasi juga ada, ya. Perasaannya ke kamu di sini kayak dia ngerasa sih ada takdir yang nggak bisa lepas antara kamu sama dia, tapi juga harus dia lepas, tuh kan. Jadi kayak memang nggak sinkron antara pikiran, hati sama tindakan dia, ya. Itu yang aku lihat tentang perasaan dia ke kamu. Judgment ini kayak antara siap dengan tidak siap sih di dalam hati dia. Jadi kayak dia juga tahu nggak bisa lepas dari kamu, takdir dia kayaknya kok mutar-mutar ke kamu lagi. Tapi di satu sisi juga dia belum siap melepaskan ada satu takdir yang lain mungkin. Apapun itu yang menjadi rintangan kalian. Jadi kalian harus tahu sesuai versi kalian masing-masing ya. Kalau rintangan, hambatan misalnya itu adalah memang orang, misalnya pekerjaan atau hambatan-hambatan lainnya. Jadi jangan dipukul rata kata-kata aku, kalian ribuan yang nonton. Jadi aku nggak bisa mengklasifikasikan satu-satu. Yang jelas hambatannya ini apa kalian yang tahu. Even di sini energi terbesarnya adalah memang kamu sangat-sangat menginginkan validasi, pengakuan, penyesalan dari diri dia. Kalau cuma datang pingin sayang-sayang lagi, aku rasa kamu udah nggak mau di sini, ya. Buat apa itu? Kamu pinginnya kejelasan. Energi dia saat ini ada Ten of Swords. Terluka, kecewa. Entah ini terluka oleh seseorang, atau terluka dengan ekspektasi sendiri, atau memang ketika tidak bersama kamu hidupnya tidak baik-baik saja. Banyak hal yang harus dia perjuangkan sendiri, banyak hal yang harus dia rampungkan sendiri. Itu dia ai aku. Oke, kita lihat zodiak ya. Di sini ada Scorpio, ada Taurus, ada Gemini, ada Cancer, ada Libra, ada Sagittarius. Bottom of the deck-nya Pisces. Kita lihat inisial nama. Ada D, V, R, N, S, X, A, W, Q, T, I, F. Bottom of the deck-nya E. Ada 14, 9, 28, 8, 10, 25, 1, 22, 21, 20. Bottom of the deck-nya 24. Kita baca buku. Kita masuk ke bab mengobati ya. Halaman 75. Cukup aku. Cukup aku yang tidak pernah berhenti mengobatimu dari hangatnya pelukan seseorang yang pernah kau istimewakan kehadirannya. Cukup aku yang selalu mengupayakan kesembuhan hatimu dari bayang-bayang masa lalumu bersamanya. Cukup aku yang tidak pernah berhenti mengembangkan senyum palsu saat kau jujur tidak bisa berhenti mencintainya. Cukup aku yang meneteskan air mata untuk menyayangimu yang tidak mudah melupakannya. Mungkin dengan sedih kamu tersadar siapa yang layak menjadi pendamping hidupmu dan siapa yang berhak menjadi semua milikmu. Karena yang terbaik tidak sekedar meluangkan waktunya untukmu, namun dia juga tahu caranya mengobati kesedihanmu. Ya, satu lagi. Jika masa lalu bukan cerita manis bagimu, maka masa kini sudah sewajarnya kau merasa tak berguna. Ya, sebab masa depan menyimpan berjuta kejutan manis yang harus kau buka dari sekarang. Artinya move on sayang.
Itu dia ai aku semua readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.